Hello everyone, let me introduce myself. My name is Resna Amelia with NPM 25412039. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai inflasi. Nah, what is inflation? Inflation is the general increase in the price of the goods and service continuous in economy over a certain period. A simple example, the price of rice, cooking oil, and other basic necessities keep going up from year to year. So, people purchasing power decreases if their income does also increase. Causes of inflation. Demand pull inflation. This happens when the demand for goods and services exceed the available supply capacity, pushing price of general across all sectors of the economy. Rising product cost push inflation. Increases in raw material price, labor wage, or tax cause production cost to go up. So producers raise the selling price for customers. Cause of inflation increase demand. Ketika permintaan barang dan jasa melebihi penawaran yang tersedia, harga cenderung naik. Fenomena ini disebut demand pull inflation, yaitu inflasi yang ditarik oleh tingginya permintaan di pasar. Contoh nyatanya, saat ekonomi tumbuh pesat, pendapatan masyarakat meningkat sehingga konsumsi pun melonjak. Jika produksi tidak mampu mengimbangi, harga barang kebutuhan pokok dan jasa akan terus meningkat. Rising production costs. Rising raw material price, labor wage, or tax push production costs up. Producers are forced to raise the selling price of goods and services to customers to cover the high costs. Contoh nyatanya, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM menyebabkan biaya transportasi dan distribusi barang meningkat drastis, sehingga harga kebutuhan pokok di pasaran ikut naik. Adapun contoh penyebab inflasi di Indonesia, yaitu kenaikan harga minyak di dunia berdampak langsung pada inflasi Indonesia. Saat harga BBM naik, biaya transportasi dan produksi ikut melonjak. Kebijakan permintaan seperti pencabutan subsidi BBM 2005-2013 memicu lonjakan inflasi sehingga 17%. Sebaliknya, subsidi dan pengendalian harga dapat meredam dampaknya bagi masyarakat. Adapun dampak dari inflasi, yaitu dampak positifnya, inflasi ringan dapat menjadi stimulasi ekonomi jangka pendek, mendorong konsumsi dan investasi karena masyarakat termotivasi membeli sebelum harga naik lebih tinggi. Adapun dampak negatifnya, inflasi menurunkan daya beli masyarakat, harga barang dan jasa yang terus naik membuat nilai uang berkurang, sehingga kebutuhan sehari-hari menjadi lebih mahal. Selanjutnya ada dampak inflasi pada daya beli. Harga barang naik, uang yang sama membeli lebih sedikit. Ketika inflasi terjadi, nilai real uang menurun, sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan yang sama dengan anggaran yang tetap. Contoh nyatanya, kenaikan harga sembako seperti beras, minyak goreng, dan telur terus meningkat membebani rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah secara signifikan. Selanjutnya ada dampak inflasi pada tabungan dan investasi. Nilai tabungan menurun ketika tingkat bunga lebih rendah dari laju inflasi. Uang yang disimpan di bank kehilangan daya belinya dari waktu ke waktu, sehingga masyarakat perlu mencari instrumen keuangan yang lebih menguntungkan untuk melindungi kekayaan mereka. Lalu ada investor cenderung beralih ke aset pelindung nilai seperti emas, properti, dan komoditas ketika inflasi tinggi. Diversifikasi portofolio menjadi strategi penting agar nilai investasi tidak tergesur oleh inflasi yang terus meningkat. Adapun dampak inflasi pada bisnis, yaitu biaya produksi naik, harga jual ikut naik, sehingga daya saing produksi domestik menurun di pasar lokal maupun internasional. Pelaku usaha terpaksa mengurangi margin keuntungan atau membebankan biaya tambahan kepada konsumen.
Lalu, ketidakpastian ekonomi akibat inflasi tinggi menghambat investasi jangka panjang. Pengusaha enggan berekspansi, peluang kerja berkurang, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan menjadi terganggu. Adapun statistik inflasi di Indonesia, berdasarkan data resmi BPS dan Bank Indonesia, tingkat inflasi tahunan Indonesia mengalami fluktuasi 2019 2,72%, 2020 1,68%, 2021 1,87%, 2022 5,51%, dan 2023 2,61%. Lonjakan inflasi pada 2022 dipicu kenaikan harga energi dan pangan global. Tren terkini menunjukkan inflasi kembali terkendali dalam kisaran target BI sebesar 2-4%. Next, the social cost of inflation. Inflation does just affect economic numbers, but also brings real social costs for people. The social cost of inflation refers to the broader impact on people lives, especially vulnerable groups like low-income families. When the price of basic needs keep rising, the hardest hit are those who are financially limited and don't have assets to protect their. Next, ada kemiskinan dan ketimpangan. Kelompok berpendapatan rendah paling terdampak inflasi karena sebagian besar penghasilan mereka habis untuk kebutuhan pokok. Ketika harga pangan dan energi naik, mereka tidak memiliki cadangan finansial untuk menyesuaikan diri, sehingga jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Inflasi mempengaruhi ketimpangan sosial. Kelompok kaya dapat melindungi asetnya melalui investasi, sementara kelompok miskin kehilangan daya beli. Contoh nyatanya, kenaikan harga beras, minyak goreng, dan LPG membebani keluarga berpenghasilan rendah secara tidak proporsional. Next, ada social instability. High inflation triggers protests and public dissatisfaction. When the price of basic needs keep rising, people, especially low-income groups, take to the street demanding economic improvement and fair policy. People's trust in the government dropped drastically when inflation got out of control. The government's inability to stabilize price caused a legitimacy crisis, weakened social causes, and could lead to prolonged political instability. Contoh biaya sosial inflasi di Indonesia. Pada tahun 2022, inflasi Indonesia mencapai 5,51% BPS, menekankan daya beli keluarga miskin. Pengeluaran untuk pangan meningkat drastis, sementara pendapatan tetap. Kelompok rentan di daerah seperti NTT dan Papua paling terdampak kenaikan harga bahan pokok. Menurut Bank Indonesia, inflasi tinggi memperburuk ketimpangan dan mendorong angka kemiskinan naik sekitar 0,3 sampai 0,5 juta jiwa. Adapun solusi dan mitigasi inflasi, yang pertama, kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, seperti penetapan suku bunga oleh Bank Sentral dan pengelolaan anggaran pemerintah, merupakan instrumen utama untuk mengendalikan laju inflasi agar tetap stabil. Yang kedua, pengendalian harga kebutuhan pokok dan pemberian subsidi yang tepat sasaran kepada kelompok masyarakat rentan dapat membantu meringankan beban inflasi bagi masyarakat berpendapatan rendah. Yang ketiga, peningkatan produksi dalam negeri dan diversifikasi sumber pasokan akan memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, serta menstabilkan harga barang dan jasa secara berkelanjutan. Next, conclusion. Inflation has complex causes ranging from increased demand, rising product costs, inflation expansion, to external factors like bloating global oil price.
The impact of inflation is huge for the economy and people's social life. Proper monetary and fiscal policies are needed, along with a shared awareness to control inflation for the well-being of all layers of society. Oke guys, gitu saja penjelasan dari saya tentang inflasi. Sekian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.